Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Agita Bursinurat, perwakilan dari kelompok 5 Teknologi Informasi dan Media BK, akan membawakan materi mengenai kecerdasan intelektual, di mana layanan ini dikhususkan kepada siswa kelas 11 SMA, dosen pengampu Rafael Lisinus Ginting SPD MPD. Adapun kelompok 5 yang beranggotakan ada Irma Ritonga, Agita Bursinurat, Diah Lola Pitaloka, Muna Cahya Indah Lestari, Novia Pratiwi, dan Yesi Vidiasari. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian kecerdasan intelektual. Adapun pengertian kecerdasan intelektual adalah kecerdasan intelektual atau yang lebih dikenal dengan istilah IQ atau Intelligence Quotient adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan dasar seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Oleh sebagian orang, konsep ini dijadikan tolak ukur kemampuan berpikir seseorang, sehingga seringkali anak yang memiliki IQ tinggi disebut lebih cerdas daripada anak-anak lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai kecerdasan intelektual dan juga prestasi belajar. Kecerdasan intelektual memiliki kontribusi yang relatif cukup penting untuk dipertimbangkan dalam pembelajaran. Semakin tinggi kecerdasan intelektual seseorang, maka prestasi belajar yang dicapai pun akan semakin tinggi. Namun pada kenyataannya, IQ tinggi tidak menjamin seseorang berhasil dalam kehidupan di masa mendatang. IQ hanya memiliki peran sebesar 20% saja. Tes IQ juga bukan satu-satunya penentu kecerdasan seseorang. Skor IQ tidak dapat mencerminkan siapa diri Anda sebenarnya. Dan skor tes IQ juga bisa naik turun loh. Penjelasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual seseorang adalah yang pertama faktor genetik atau faktor keturunan, di mana seorang yang memiliki orang tua yang ber-IQ tinggi biasanya ia juga memiliki IQ yang tinggi. Dan yang kedua adalah faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga memegang peranan amat penting seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain. Contohnya ketika seorang anak tinggal dalam lingkungan orang-orang yang berprestasi, biasanya anak tersebut juga memiliki IQ yang tinggi dan juga berprestasi yang tinggi pula. Dan selanjutnya adalah faktor makanan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi oleh anak itu, karena ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan IQ seseorang. Biasanya orang yang memakan makanan-makanan yang bergizi akan memiliki IQ yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memakan makanan yang bergizi tinggi. Faktor yang kelima adalah faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalahnya. Faktor yang keenam adalah minat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dan yang faktor yang terakhir adalah faktor situasi. Segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan IQ. Contohnya ketika situasi di mana seseorang itu sedang sakit, biasanya dia tidak akan berkonsentrasi dalam belajar sehingga otaknya itu tidak terlatih dan membuat IQ-nya itu rendah. Namun setelah berjalannya waktu, jika anak itu setelah sembuh dan mengasah kembali kecerdasan intelektualnya, maka IQ anak tersebut juga akan meningkat. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai cara meningkatkan kecerdasan intelektual. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual kita adalah yang pertama, mempelajari bahasa asing. Belajar bahasa asing sejak dini dapat mendukung perkembangan otak dan meningkatkan kecerdasan. Yang kedua, dengan membaca buku, melatih kemampuan berpikir, menambah wawasan, serta menjaga kesehatan dan juga fungsi otak. Yang ketiga, mengikuti pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa mengikuti pendidikan formal selama 1 tahun dapat meningkatkan skor IQ. Yang
keempat adalah dengan bermain game. Salah satu cara meningkatkan IQ adalah dengan melakukan permainan yang dapat mengasah otak. Yang selanjutnya, memainkan alat musik. Memainkan alat musik dapat melatih kemampuan sensoris dan berpikir, persepsi pendengaran, koordinasi fisik, dan daya ingat. Yang selanjutnya, melakukan sosialisasi. Berdiskusi atau saling bertukar pikiran bisa menjadi salah satu cara meningkatkan IQ. Yang terakhir, pola hidup sehat. Melakukan pola hidup sehat dapat meningkatkan IQ seperti pola makan, pola tidur, dan juga olahraga secara rutin. Sekian pembahasan mengenai kecerdasan intelektual. Kami ucapkan terima kasih.